Sampaikan dengan dalilnya kalau memang itu jelas-jelas bahwa itu dosa, itu nggak boleh, itu masuk neraka gitu maksud saya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Ini, Pak? Insya Allah saya dari Jakarta. Dari Jakarta. Mau mengisi pengajian Di mana, Pak? di depan tuh Di Hotel Mahkota. Oh, alhamdulillah. Boleh kita ngomong-ngomong, Pak? Nampaknya asik nih, Pak, ya dengan ngomongnya Bapak ini. Kebetulan saya orang tempatan sini, Pak. Saya emang hari-hari ini saya lihat orang-orang asing yang sini, Pak. Bukan mencurigai, Pak. Seperti kayak Bapak ini saya tidak curiga, Pak. Iya. Tapi nampaknya Bapak ini orang baru. Iya. Makanya saya nanya barangkali. Ini maaf, Pak ya. Iya, iya. Maaf kalau saya salah ngomong, Pak ya. Kadang-kadang orang-orang datang dari jauh itu memberikan ajaran-ajaran yang kadang-kadang bukan menyesatkan, tapi mengarah kepada pemecahan, memecah umat gitu, Pak. Iya. Seperti orang melarang ini, melarang itu. Mestinya kan kita tidak boleh ngomong seperti itu, Pak. Iya. Artinya setiap orang ketika mempunyai pahaman yang baru atau pahaman yang lama, ya dipersilakan saja. Yang penting kita mengingatkan. Jangan sampai kita ini langsung menyalahkan. Karena hak menyalahkan itu bukan hak kita. Kita hanya mengingatkan, betul tidak, Pak? Tapi kalau menurut Bapak, Ya. kalau menurut Bapak dijemaahkan ya? Kok tahu kalau Bapak Kalau jamaah? menurut Bapak itu saya sebagai Iya, orang salaf ini apalah yang disalahkan kira-kira? Coba Bapak jelaskan. Oh, Bapak, Supaya maaf, saya maaf. ini bisa tahu di mana titik apa yang disalahkan gitu. Maaf, Pak, saya tadi bukan masalah kita ini Bapak salaf atau saya jamaah, bukan. Maksudnya gini. Jadi kita bicara ini bukan tentang kelompok, Pak ya. Kita cuma membicarakan ya maaf tadi kalau misalnya saya mengatakan memecah belah atau hal-hal yang berkaitan dengan menjauhkan umat, bukan itu. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, Pak ya. Jadi Gini, Pak. Maaf ya, Pak. Saya juga Saya maaf, Pak. ini Saya kalau juga maaf, Pak. berbicara Ya, ini ya. berdasarkan dalil, Pak. Oh, gitu, Pak. Berdasarkan dalil, Iya. tidak sembarangan. Gini, Pak, ini bicara dalil saya gini. Ya. Kan orang mengatakan janganlah kamu itu berdoa dengan menengadahkan tangan atau misalnya berdoa bersama-sama. Kan mestinya kan kalau orang mau doa bersama-sama ya boleh-boleh saja kan jalannya. Karena itu ada baiknya juga, Pak. Isinya tidak ada larangan untuk berdoa bersama. Kan kayaknya saya pernah dengar orang jangan doa sama-sama. Itu istilahnya bid'ah. Nah, jadi Bapak ini gimana? Apakah betul seperti itu? Kalau menurut kami, Pak ya, kalau kita sholat itu kan, kita mulai sholat itu kan sudah doa ya. Iya, Mulai iya, dari iya. awal sampai akhir kita itu sudah berdoa. Iya, betul. Mulai betul. baca Al-Fatihah itu doa sampai Iya, tidur, iya, iya. di dalam sebagainya itu sudah doa. Mm. Jadi sebenarnya kita tidak perlu berdoa lagi sebenarnya, Pak. Kalau zikir ya oke. Oh gitu ya. Tapi kalau mau doa, apakah kita mau doa atau enggak itu silakan. Oh gitu. Jadi kalau mau doa tuh doa sendirian, enggak usah doa orang, Pak. Nggak usah Jadi bersama- nggak sama-sama usah. gitu. Kalau doa orang itu kan siapa tahu tadi yang mau atau mau dipintanya, Oh gitu. kita kan enggak sesuai dengan kemauan kita kan. Jadi doa itu ya harus enggak bisa dipaksakan, Pak. Iya sih, betul juga sih. Sebenarnya memang gini, Pak. Kalau ini kan bukan bagian daripada rukun. Iya. Kalau rukun sholat kan udah selesai di waktu salam. Iya. Nah, ketika orang mau berdoa, misalnya Bapak mau ikut pun enggak apa-apa, tapi enggak ikut pun enggak apa-apa gitu, Pak ya. Artinya. Tapi artinya tidak boleh juga kita menyalahkan orang yang enggak orang berdoa sama-sama kan gitu, Pak ya. Kan kadang-kadang gini, Pak, ada orang berdoa bersama-sama jamaah dibilangin bid'ah. Kan artinya kan itu enggak pas, Pak ya. Saya sih kurang setuju, Pak, ya kan. Memang kalau mau minta sesuatu, memang sholat tahajud itu, Pak, sendirian, ya Allah berikan saya ini itu, Pak, nah, kan itu kan. Iya. Tapi intinya orang berdoa itu pasti minta bahagia dunia dan akhirat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang paling penting kan. Iya. Tapi kenapa itu disalahkan gitu, Pak? Apakah memang itu tidak boleh? Apakah tidak ada tuntunannya? Enggak ada tuntunan sebenarnya, Pak. Kalau ada tuntunan enggak boleh minta jelaskan. Tapi dosa enggak, Pak, kalau misalnya kita melakukan itu, Pak? Kalau misalnya setelah sholat kemudian kita berdoa berjamaah dipimpin oleh imam, dosa enggak kira-kira, Pak? Dosa enggak kira-kira, Pak? Dan tahu gitu aja. Dosa enggak? Kalau menurut saya, Pak, Dosa enggak ini, Pak? Ini Bapak harus jawab, jadi biar jelas. Kalau dosa, tidak akan kami lakukan. Tapi kalau tidak dosa, berarti kamu boleh kami lakukan itu. Bapak harus jelas menyampaikannya.
Coba tolong Pak, nah, jangan Bapak mengandalkan jenggot Bapak yang panjang. Maaf Pak, maaf Pak. Jangan terlalu mengandalkan dengan kadang-kadang orang melihat fisiknya jenggotnya panjang pasti berilmu. Sampaikan dengan dalilnya kalau memang itu jelas-jelas bahwa itu dosa, itu nggak boleh, itu masuk neraka gitu maksud saya Pak. Ini kadang-kadang membuat orang itu jadi pusing. Saya pun juga pusing kalau mendengar itu. Coba tolong, saya maaf Pak, meskipun Bapak orang tua tapi saya mohon maaf Pak agar Bapak itu menjelaskan dengan sejelasnya. Saya bisa meninggalkan kalau itu memang betul-betul membuat dosa. Tolong Pak jelaskan Pak. Kalau nggak bisa saya mau pergi langsung aja. Percuma saya ngomong-ngomong gitu terus Pak. Coba tolong jelaskan Pak. Dosa tidak dosa saya tidak tahu, tapi kalau kita beribadah Pak, harus mengikut sunnah. Kalau yang tidak ada sunnahnya kok kenapa kita kerjakan? Kan gitu Pak. Begini Pak, masalah sunnah itu banyak yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, oleh sahabat-sahabat Nabi Pak. Contohnya Bilal, sampai Bilal sandalnya masuk ke surga, tidak diajarkan Nabi untuk wudhu, syukur wudhu, tidak diajarkan Pak. Ini kan inisiatif dari sahabat, jadi bagus, tidak dilakukan oleh Rasulullah. Doa pun, sekarang saya nanya, kalau doa bersama ini memang tidak boleh dan haram hukumnya, saya tinggalkan. Sekarang dalilnya apa itu? Bapak jawab, jangan kemana-kemana yang kita sendiri tidak tahu. Kalau saya cuma gini sama dengan orang nerekam ayam Pak. Pak, kita ini kan ibaratkan kain putih. Betul. Jadi kain putih itu Pak sudah bersih. Iya. Janganlah kita kotori-kotori dengan bid'ah-bid'ah yang tidak ada tuntunannya Pak. Nah, jadi iya. kita merugi Pak. Ini baru saya setuju Pak. Kita tidak boleh mengikuti bid'ah yang tidak didasari dengan dalil yang jelas. Saya setuju Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Loh kok Bapak ketawa? Saya terima kasih. Betul. Apa kata Pak? Betul Pak. Terima kasih Pak.